banyak nonton. Kalian harus banyak nonton. Mungkin maaf ya, mungkin kalian masih SMK. Cuman kalau kalian referensinya banyak dan banyak juga yang bisa kalian serap, itu menjadi bekal kalian juga. Kalaupun ternyata kalian selesai SMK ini pengen coba bikin sesuatu dan itu based on karya pribadi, dalam arti kalian punya sesuatu yang akan dikeluarkan bersama teman-teman, tapi di situ juga di backup oleh referensi yang kuat, itu bisa jadi bagus gitu. Berarti kalau boleh tahu influence-nya Mas Oki untuk jadi seorang director TVC, apakah dari background tadi orang-orang asing itu apa punya ini sendiri? Ya, bisa dibilang karena kecemplung nggak sengaja di situ. Terus ya memang dari awalnya memang saya lebih suka melihat gambar bergerak ya daripada gambar diam kan. Jadi begitu melihat makanya bikinnya animasi, gambar-gambar bergerak. Itu males. Akhirnya saya senangnya kenapa jadi iklan, jadi director. Ya senang nyuruh-nyuruh doang sih sebenarnya. Ya bener, enak menjadi director iklan. Lu harus jadi director. Enak nyuruh-nyuruh. Ini nyuruh. Gitu dong. Tapi kan prosesnya panjang untuk ke arah situ. Nyuruh tapi ada maksudnya. Tadi kan ada beras perak itu kan susah. Iya, prosesnya. Sampai dia cuma angkat alis doang. Karena gatel. Kalau di karyanya Mas Oki sendiri ada nggak sih ciri ini kalau gue ngederek kayak gini nih? Nah itu yang sih? Sampai sekarang saya malah nggak tahu tuh, karena malah jadi random ya, malah jadi versatile lah. Banyak director yang spesialis anak misalnya, spesialis makanan gitu. Saya ngeliat terus saya malah bingung, saya banyak anak ada, mobil otomotif ada, serba bisa. gitu. Iya. Ini maksudnya merendah untuk meninggi sih ya maksudnya. Iya. Ini maksudnya palu Gitu ganda nih. Sono sini. Sono sini. Sono sini sih Balbu sebenarnya. itu balbu. Yang penting apapun dikerjakan dengan Dada kiri. Dada kiri. Oke, nah ini kan sekarang kita masuk ke ranahnya anak SMK nih. Mereka kan ya mungkin kalau untuk lulus terus bikin iklan ya nggak tahu juga, mungkin jenjangnya kan masih panjang jauh lah. Mungkin yang mereka lakukan saat ini bikin film pendek, dia jadi sutradara atau temennya punya lagu bikin video klip. Bisa nggak Mas Oki kasih setidaknya apa yang pernah Mas Oki lakukan di lapangan tapi mereka bisa jalannya SOP ya standarnya lah, kayak apa sih sebenarnya yang benernya gitu loh. Kalau melihat pengalaman saya, ini serius nih ya. Kalau melihat pengalaman saya dan apa yang saya jalanin sampai di titik ini sih sebenarnya lebih ke arah percaya sama intuisi aja sih. Percaya intuisi, sense tuh penting. Maksudnya gini, institusi itu mungkin ada anak SMK yang Institusi. badan tuh apa? Institusi itu feeling lah, feeling nalar, sebuah pemahaman. Nah, untuk sampai ke situ juga kan pasti butuh banyak referensi juga. Ya, banyak referensi, benar tuh Mas Dede. Jadi Nonton lah. banyak nonton. Kalian harus banyak nonton. Mungkin maaf ya, mungkin kalian masih SMK. Cuman kalau kalian referensinya banyak dan banyak juga yang bisa kalian serap, itu menjadi bekal kalian juga. Kalaupun ternyata kalian selesai SMK ini pengen coba bikin sesuatu dan itu based on karya pribadi, dalam arti kalian punya sesuatu yang akan dikeluarkan bersama teman-teman, tapi di situ juga di backup oleh referensi yang kuat, itu bisa jadi bagus gitu. Jadi kayak oke, misalnya kita bicara produksi lah sebagai sutradara, di luar kalian juga harus punya ide sesuatu yang orisinil atau menarik. Gak usah orisinil, sekarang ada yang orisinil lah percaya tapi menarik lah, intinya menarik dan bisa dikemas dengan bagus. Kalian dengan banyak nonton referensi, kalian juga banyak ngobrol, banyak tanya-tanya misalnya sama praktisi yang benar, mungkin sama Pak Rido, itu sebenarnya bisa menjadi sebuah karya yang bagus yang tidak kelihatan asal-asalan bikinnya gitu.
dan kalau dia bikin karya yang bagus ya bisa jadi itu pembuka jalan buat ke depan gitu kan. Kita nggak pernah tahu rezeki orang dari tangan orang ya kan. Mungkin bisa ikut film festival, which is film festival tidak melihat background ya, tidak melihat background siapa kalian gitu, tapi yang penting karya bagaimana cara gitu. Nah, kalau sudah begitu bisa punya sesuatu yang dibanggakan, punya nama, itu bisa jadi bekal ke industri. Oh, dahsyat itu. Dahsyat. Oh, udah gitu. Udah kayak gitu lah, dahsyat lah. Tapi kalau kebanyakan itu sutradara rata-rata backgroundnya nggak mesti penulis ya sebenarnya. Iya, sebenarnya kalau memang, ya ini tergantung lagi nih. Kalau saya secara jujur mengakui saya buruh iklan, ya kan. Saya pun juga sampai sekarang nggak bisa dibilang penulis yang bagus juga gitu ya. Jelek tulisannya. Tulisan jelek, ceker babi, ceker ayam lagi, ceker babi. Bukan itu maksudnya saya juga nggak bisa nulis untuk sebuah cerita pun. Kalau misalnya saya dikasih board dari biro iklan gitu atau storyboard nih ya. Bukan storyboard, storyline gitu ya, storyline. Saya punya bayangan visualisasi yang bisa saya aplikasi gitu. Tapi kalau misalnya saya ditantang untuk bikin sebuah cerita untuk film, belum tentu saya bisa gitu. Kalaupun saya bisa, saya nggak bisa mengeluarkan secara Tulisan. proporsional. Bukan proporsional, secara prosedural lah maksudnya. Iya. Gitu kan, suka kalau kita benar-benar belajar nulis nih ya, misalnya sekolah tulis, sekolah menulis atau kursus menulis sinopsis gitu, script writing, itu kan sebenarnya ada pakem-pakemen. Spasinya berapa ya? Di situ yang saya masih ngerasa belum gitu. Cuman jadi sutradara pun juga yang penting kalian punya pemahaman visual dulu deh. Itu bisa diaplikasi karena belum tentu kan kalian juga nanti akan berkarir di sebuah film, bisa jadi ke iklan kayak saya atau ke company profile. Jadi sebenarnya profesi ini profesi kerja tim juga sih. Iya benar. Banyak juga kita lihat film Hollywood juga direkturnya siapa, scriptwriternya siapa, screenplaynya siapa. Kan nggak selalu harus dari director, harus dari screenplay gitu. Nah, screenplay itu adalah bentuk detail dari script. Nah itu juga. Kalau di film biasanya disebutnya memang screenplay. Tapi memang asik ya kayaknya kalau dari sutradara itu ada basic editingnya tuh kayaknya lebih mudah nggak sih, bener? Ya. Paling nggak boros shot, nggak boros apa ya? Ya benar. Mungkin bisa dijelasin nggak sih? Ini sebuah plus point kalau kita tadinya editor, terus kita jadi nyebrang ke produksi, karena kita jadi punya bayangan. Kita kan kalau ngedit kebiasaan ngelihat hasil gambar, hasil syuting ya. Terus kan kita ngedit apa yang menurut kita bagus. Nah itu sebuah proses yang dibawa alam sadar, jadi ngebentuk kita jadi punya visi ketika kita ngedirect gitu. Jadi misalnya kita ngelihat hasil syuting, bukannya kita ngatain orang ya, cuman kita ngeliat hasil, kok angle-nya gini sih gitu misalnya kayak gitu. Nah itu jadi sebuah proses juga, kita jadi bisa koreksi diri sendiri, sama kedepannya kita buat tahu kalau kita syuting ini efisiensinya seberapa, shot ini nggak perlu, ini lebih penting, gitu-gitunya sih. Kalau dari editor saya ngerasa bisa didapetin.